wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Malam ini yang datang kemari tidak ada kepentingan apapun, betul? Bapak Bupati di tengah kesibukannya jauh dari ibu kota kabupaten datang ke tempat kita kecamatan lillahi ta'ala, karena sekarang bukan musim pilkada. Betul? Bapak Dandim, Bapak Kapolres sibuk mereka. Pak Dandim mengurus daerah perbatasan-perbatasan supaya aman, NKRI terjaga sampai hari kiamat. Amin. Bapak Kapolres sibuk, ada razia STNK BPKB. Tapi masih sempat mereka meluangkan waktu mengawal acara ini. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang mengatakan kalau maulid itu bid'ah, yang membuat acaranya bid'ah, yang ngundang bid'ah, yang ceramah bid'ah, pokoknya semuanya bid'ah. Dan kita ketika diejek orang bid'ah, kita marah, pulang mengambil parang panjang. Ini tidak benar. Yang ejek tidak benar, yang bawa parang pun tidak benar. Yang benar adalah manhajuna manhajul bayan. Kita jelaskan saja dalil-dalilnya. Setelah kita sebutkan dalilnya dia tak percaya juga, baru kita bawa barang panjang. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul Uzza punya budak hamba sahaya perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abdul Uzza yang sedang hamil tua. Wahai Suwaibah, kau jaga adik iparku, nanti kalau anaknya lahir sampaikan beritanya ke rumah. Oke. Begitu anaknya lahir, Suwaibah pun datang. Wahai Abdul Uzza, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan gali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki apa perempuan? Yang ditanya ini Suwaibah. Kan jamaah, dengarkan ceritanya baik-baik. Suwaibah itu suaranya lembut, laki-laki. Itu kan Suwaibah.
Itu Suyanto. Mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Lalu dikasih tahulah kepada Abu Lahab. Loh, tadi kata Ustadz Somad Abdul Uzza, sekarang kok tiba-tiba Abu Lahab? Nama dia Abdul Uzza, panggilannya Abu Lahab. Abu artinya bapak, Lahab artinya api yang menyala-nyala. Lahab, saking gantengnya dipanggil Abu Lahab. Maka kalau ada orang ganteng di pasir ini tidak sholat, Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, ya ini keponakanmu sudah lahir, anaknya laki-laki. Aku senang betul, bapaknya sudah lama meninggal dunia. Aku sedih bapaknya meninggal, tapi keponakanku itu sebagai ganti nyawanya. Maka sejak malam ini, wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan, tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anak yang lahir itu Senin 12 Rabiul Awal, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa makna cerita itu? Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dia bersedekah bebas seorang budak hamba sahaya. Kalau seekor onta harganya sekarang 50 juta, maka budak paling tidak 2 kali lipat onta seharga 100 juta. Jadi kalau ada di pasar ini orang sedekah maulid Nabi 100 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bapak Ibu, saya tidak tanya, saya hanya ingin Bapak Ibu berpikir, selama maulid ini ada nggak yang sedekah 100 juta? Jangan jawab. Kalau ada, baru selevel Abu Lahab. Kalau di bawah itu sedekah 2000 perak, mau masuk surga. Abu Lahab ketawa, aku aja 100 juta masuk neraka, gitu dia. Kau pula mau masuk surga 2000 perak. Kita masuk surga bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang hadir malam ini semuanya dapat syafaat. Yang bilang siapa? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kalau pagi mau pergi kerja, langkahkan kaki bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku bekerja, aku bekerja ya Allah, kasih rezeki halal supaya bisa umroh. Amin. Begitu niatnya. Makanya ada satu kabupaten miskin, susah, melarat, tidak ada batu bara di situ, tidak ada minyak di situ. Ustaz Somad, kabupaten kami paling miskin, tinggal di pesisir, orang cuma nyari ikan. Ikan sudah banyak yang mati gara-gara dibom di tengah laut. Kalau sudah dipasang bom tengah laut, itu yang mati bukan cuma ikan, cucunya pun mati. Tapi jamaah haji paling banyak dari kabupaten kami, Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu Pak Bupati? Karena orang kami setiap nanam sawit, dia niat berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Nanam kelapa hibrida, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Ternyata dikabulkan Allah. Kabupaten yang lain setiap nanam sawit, kawin lagi, kawin lagi. Saya cerita serius, Bapak kenapa ketawa? Bapak ketawa, Ibu meneteskan air mata. Bapak
pikir kebahagiaan bapak ikut ibu bahagia. Ibu ikut bahagia kan ibu? Tidak kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makanya kita kalau kerja berniat innamal a'malu binniyat. Allah akan kabulkan sesuai niatnya. Maka yang malam ini datang dengan niat ingin dapat syafaat, maka semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya genap. Genap. Saya datang kalau mati nanti sendirian. Kita ini mati sendirian nanti Pak. Walaupun matinya korban tsunami, na'udzubillah, gempa, mati ramai-ramai, tapi ngadap Allah sendirian. Ibu sayang sama bapak, betul. Buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi, tak apa-apa. Dibalas buat sama bapak itu, lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki mama. Luar biasa, tapi kalau mati ada mau berdua. Matilah kau situ katanya. Mati tetap sendiri. Sendiri itu bahasa Arabnya witr, sendiri. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Sendiri watr, witr watr, sendiri, tunggal. Datang syafaat maka kita pun menjadi genap. Saya kalau tegak berdiri sendiri mungkin grogi karena sendiri, tapi karena banyak yang menemani. Yang paling setia di antara jamaah ini adalah mereka yang menemani saya sehingga saya tak merasa sendiri. Mereka pun berdiri karena di bawah TBC. Yang berdiri dapat syafaat 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita nanti mati menghadap Allah sendirian. Siapa yang akan menemani? Tidak ada, tidak bukan, tidak lain. Yang menemani adalah syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, saya ini galau, sakit terbaring rumah sakit, berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan hiraukan yang lain. Jangan nonton TV. Ini sakit di rumah sakit yang ditonton TV, acara infotainment, yang ditonton artis, yang ditonton itu tinggalkan semua, matikan TV, berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wal Muhammad. Tengok FB makin kacau, Twitter makin error, Facebook kacau balik. Kalau mau nengok YouTube ceramah Ustaz Somad itu agak. Oleh sebab itu maka tinggalkan semua yang tidak ada kesibukan, cari kesibukan dengan banyak-banyak bersolawat. Ini sudah pergi umroh 3 kali, tasbih tergantung di kaca spion mobil 3 biji. Yang bersolawat mobilnya. Nggak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan, betul? Pulang dari sini, ambil itu tasbih, kasih tahu sama mobil-mobilnya, mohon maaf mobil kau sudah lama betul bertasbih, gantian kita sabut salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau datang kawan besok ngajak cerita aib orang lain, gimana bro, kabarnya anak saya ini sudah hamil 3 bulan gak ada suami. Allahumma sholli ala sayyidina sesuai situasi dan kondisi. Jangan besok mentang-mentang malam ini Bapak Kapolres sudah hadir, sahabat-sahabat dari kepolisian datang, besok tiba-tiba ada razia di pasar, ditangkap. Prit, mana STNK? SIM mana? Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan mentang-mentang kita sudah sama-sama maulid, sesuai situasi dan kondisi. Jangan sampai pegawai kantor camat
Ini bapak-bapak camat hadir malam ini, bapak ibu-ibu kades hadir malam ini. Besok datang orang mau ngurus surat tanah. Pak, saya mau ngurus surat tanah, gimana perbatasan dengan Janu? Allahumma sholli ala sayyidina. Tapi tidak semua orang mau sholawatnya suaranya keras seperti suara Ustaz Somad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Kami maunya sholawat yang lembut Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Saya nggak maulah pakai lagu itu Pak Ustaz. Saya bukan orang Jawa, itu kan lagu Jawa. Salatullah lir ilir masumilir tak ijo royo manten anyar. Ini manten anyar ya ingat. Saya kan bukan orang Jawa Pak Ustaz, gak maulah lagu itu. Lalu dia pakai lagu Arab. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Itu lagu lama Pak Ustaz. Kami sejak kecil lagunya sudah itu. Bosanlah. Rupanya dia mau lagu yang baru. Terserah. Yang penting isinya solawat. Makanya ibu nanti kalau mau menikahkan anak, berhenti keyboard tunggal lagu Keong Racun Kucing Garong Jatuh Bangun Aku Mengejarmu Kabika Cikabigam Kuc Utahi What Can I Do For You No Woman No Cry. Buang itu semua. Siap? Gak ada gunanya maulid ini kalau tidak berubah cara hidup pandang kita. Mubazir, sudah rajin maulid, sudah sholat ke masjid, sudah sholawatan, sudah yasinan, sudah tahlilan. Tapi pas anak nikah tetap pakai keyboard tunggal, penyanyinya rock pendek, pentasnya tinggi, yang nonton di bawah sambil makan. Yang nonton atuk-atuk di bawah nih, ini rock pendek, macam sanggup aja. Oleh sebab itu maka harus ada perubahan. Nanti kalau anaknya akikah, grup selawatan. Betul? Ini tadi sebelum kami datang ada selawatan. Ada grup marawisnya. Ada hadrohnya. Mantap. Grup hadroh marawis nanti kalau diundang acara nikahan siap. Acara nikah sekali lagi siap. Ustadz Somad ini selalu bercanda arah-arah ke sana. Ustadz tahu nggak kalau kami khawatir, kata ibu-ibu. Khawatir apa? Diaminkan malaikat. Sementara bapak itu yang ditunggu-tunggu. Tengok bu, saya pancing, ketawa mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara akikah sholawatan, acara walimah sholawatan, acara nikah sholawatan, acara khitan sholawatan. Itulah yang mendatangkan barokah. Sampai hati Ustadz Somad waktu anak kami nikah kemarin bolak-balik kami datang antar surat undangan ke rumah. Kenapa Ustadz nggak datang? Saya datang. Kenapa Ustadz nggak langsung ke dalam? Saya sudah turun dari kendaraan. Pas mau masuk kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Daripada saya jatuh bangun, bagus saya pulang. Saya diundang acara nikah, masuk ke dalam, artisnya sudah siap mau nyanyi. Enggak mungkin saya nengok kan? Nanti saya nengok jamaah nyuting mata saya pula.
Inilah ustadz yang selama ini ceramah, jangan lihat rok pendek, ternyata dia sedang lihat. Bagus, saya ulang saya, yang penting saya sudah datang, akan datang, jangan lagi ulang ini, tidak ada keyboard tunggal. Ustadz Somad, sejak ceramah ustadz mati usaha kami. Usaha kamu apa? Keyboard tunggal. Saya tidak ingin membunuh usaha kalian, saudara-saudaraku pecinta seni. Kalian robah artisnya pakai rok panjang, tapi resleting tidak panjang. Banyak pakai rok panjang, resleting nggak dipasang. Roknya panjang, bajunya panjang, pinggangnya jangan diikat pakai kabel. Jilbabnya panjang, lagunya solawat. Latih dia lagu-lagu solawat. Artis-artismu, wahai keyboard tunggal yang selama ini artismu lagunya macam-macam, lagunya lagu zina semua. Cinta satu malam, selimut tetangga, ku hapus bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Apa ini lagu ini? Lagu maksiat semua. Tapi dia belum pandai nyanyi religi, Pak Ustadz. Saya ajarkan. Mana penyanyimu, artismu? Bawa sini biar saya ajarkan. Bila Israel datang memanggil. Mudah lagunya kan? Jasad terbujur di pembaringan. Buat 3 kali dia nyanyikan. Tapi lagu ini jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Nyanyikan lagu Bila Israel pas acara nikah. Kedua mempelai duduk nangis. Bawaannya mau mati aja. Kalau acara nikah lagunya yang tepat lah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, semoga Allah memberikan berkah pada saat senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Bagus apa tak bagus? Bagus. Lagu-lagu religi kita ajarkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu yang sedang hamil tua sambil nyanyi di dapur. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Suaminya manggil dari belakang, kok lama betul? Sebentar mas, salat, lagu belum habis. Anaknya di dalam tenang, bapaknya tenang, karena solawat mendatangkan ketenangan. Letak tenang di mana? Dalam hati. Hati milik siapa? Milik Allah. Yang menurunkan ketenangan siapa? Allah. Mana dalilnya? Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Hari bulan tua, bapak pulang tak bawa duit, muka istrinya masam. Bapak salawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Terus dibuka tudung saji, kan ada makanan. Sekarang bapak pula yang masam. Kata istrinya, salatullah salamullah ala Yasin. Satu-satu kan? Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Hidup ini tempatnya masalah. Siapa yang di dunia ini tak punya masalah? Coba angkat tangan. Yang nggak punya masalah itu orang gila. Untung nggak ada yang angkat tangan. Kalau ada, saya suruh tangkap. Biar kami serahkan ke rumah sakit jiwa langsung. Hidup tempat masalah. Siapa yang mau hidup tidak ada masalah, berarti dia sedang kena masalah.
Enak ya kamu ya. Dari tadi jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Aku nggak bisa jalan-jalan di rumah aja. Kenapa kamu nggak keluar rumah? Aku malu mas. Kenapa? Bisulku dijidat. Malu dilihat orang, maka di rumah aja. Kata yang jalan sana, jalan sini, kamu enak. Dari tadi kamu duduk kan di rumah ya. Aku dari tadi nggak duduk-duduk. Kenapa? Bisulku di pantat. Artinya kita ini semua punya masalah. Nampaknya air itu tenang, ternyata di bawah itu ada buaya, ada anaconda, macam-macam. Oleh sebab itu maka masalah itu kita serahkan kepada Allah. Jangan cari-cari masalah, serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Besar masalah ini, engkau maha besar. Allahu Akbar kabira. Tapi bacanya pelan-pelan. Mentang-mentang udah dengar ceramah saya besok, Allahu Akbar. Masalah ini besar, Allahu Akbar. Kita harus pelan-pelan bro. Yang dibesarkan itu di dalam hati. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak sedang menghadap Pak Bupati, aku sedang tidak menghadap Pak Gubernur. Aku menghadap siapa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tangan tetap sini. Jangan besok sholat wama anak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gila dia sekarang. Serahkan kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu tayyibatu lillah. Bukan punya kita. Makanya kalau sholat itu dipahami maknanya, direnungkan isinya, dekatkan pada Allah. Ini banyak orang sholat Allahu Akbar, salam kanan salam kiri. Orang dulu salam kanan salam kiri langsung subhanallah subhanallah. Dia enggak, salam kanan salam kiri langsung remote. Mana infotainment tadi? Gimana mau mendatangkan ketenangan? Kamu kenapa sholatnya cepat-cepat? Masih syukur aku sholat, kawanku gak sholat nih. Ini orang yang begini ini otaknya sungsang. Sungsang ke bawah. Kita kalau mau nengok ibadah itu jangan ke bawah. Yang dilihat itu ke atas. Lihat sholatnya tuan-tuan guru kita. Lihat sholatnya ulama kita. Lihat sholatnya habaib kita. Maulid Nabi tidak. Bukan adalah wahana, sarana, cara bersilaturahim. Andai tidak ada dibuat acara maulid ini, tak mungkin saya jumpa Pak Bupati. Andai tidak ada acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa Pak Dandim, Pak Kapolres. Andai tidak dibuat acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa dengan para habaib. Maka dengan acara maulid ini, kita sedang menyambung tali silaturahim. Malam ke-27, 28, 29, 30 ada maulid di kantor besok, datang. Maulid di Tanah Lapang, datang. Niatnya untuk menyambung tali silaturahim. An asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar itu titelnya RA. Apa itu RA? Al-Khalifatul Awwal Abu Bakrin Siddiq. Apa kata jamaah? Radhiyallahu an. Di pasar gitu kalau sholat tarawih. Ya.
radhiyallahu an. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tiba-tiba semua jamaah menyambut radhiyallahu an. Itu titel pemberian Allah, tidak ada di universitas manapun. Titel mereka radhiyallahu an, Allah meridai mereka. Dalilnya dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun, mereka yang dulu masuk Islam, minal muhajirin, orang Makkah, wal ansar, orang Madinah. Mereka itu apa titelnya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Sedangkan Abu Bakar yang dijamin masuk surga, yang diridhai Allah, ceritanya dengan Nabi di dalam gua Sur, ada dalam Quran, tetap menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Apakah malam ini kita menjalin silaturahim dengan keturunan Rasulullah? Ya, ini kita ada habaib bersama kita. Habaib itu apa Pak Ustaz? Dari kata hub. Hub itu artinya apa? Cinta. Kalau satu orang habib, kalau dua orang habiban, kalau tiga orang habaib. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa kita kalau satu habib, kalau banyak habib. Bahasa Arab kayak gitu. Bahasa Arab kalau satu kitab, kalau dua kitaban, kalau banyak kutub. Bahasa Arab, bahasa kita enggak. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Ini ulang aja. Bahasa Arab enggak. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, dia sudah hafal 20. Jangan heran kalau kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta panjangnya sejengkal. Kamus bahasa Arab Lisanul Arab semeter. Kenapa? Karena satu kata bisa berubah menjadi 20 bahkan 800 kata. Daraba daraba darabu daraba darabata darabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtuna darabtu darabna. Bahasa kita nggak bisa berubah. Bahasa kita sudah makan, mau makan, sedang makan. Bahasa Inggris berubah cuma 3. Eat, eaten, eated, eating. Bahasa kita sudah makan, mau makan, akan makan, sedang makan. Makannya nggak berubah, nggak ada makan, makannya, makannya, makan. Baik bahasa Indonesia, bahasa Melayu maupun bahasa Jawa. Wis mangan, urung mangan, orang mangan. Artinya apa? Bahwa bahasa Arab begitu kaya. Itulah mengapa Allah mengambil bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa kita nggak ada huruf tha, bahasa kita nggak ada huruf so, bahasa kita nggak ada huruf syah, semuanya sa. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada tha, ada syah, ada so. Kamu nggak bisa ngomong siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Saya suka sama Ustaz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 1 habib, 2 habiban, 3 habaib. Kenapa kita sebut mereka orang kami cinta? Karena kami cinta kepada kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darahnya menetes dalam anak perempuannya namanya Sayyidatuna Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali. Lahirlah anak laki-laki bernama Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki Sayyidina Zainal Abidin. Punya anak laki-laki Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Punya anak laki-laki Sayyidina Ja'far Shadiq. Punya anak laki-laki Sayyidina Ali Al-Uraidi. Lalu cucu cicitnya itu yang datang ke Nusantara, mengislamkan Nusantara. Al-Haddad, Al-Jifri, Al-Shihab, Barakbah, Al-Idrus, dan marga-marga para habaib-habaib lainnya. Maka kita muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka berjuang membawa Islam. Sampailah kakek buyut nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Andai dulu mereka tidak datang mengislamkan negeri kita, mungkin saya sekarang menyembah pokok kayu, batu, hantu.
Ustadz ini ngawur. Saya ceramahnya ke hutan. Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam. Habis itu naik sampan perahu 7 jam. Sampai di pedalaman saya lihat pohon besar diikat pakai kain-kain putih. Di bawahnya mereka bakar dupa-dupa. Saya tanya Pak Kades ini apa? Mereka nyembah pokok kayu. Masih ada, masih real true story, masih ada sekarang. Masih ada sampai zaman sekarang. Luar biasa. Lalu kemudian kenapa kita di abad 20 generasi milenium ketiga sudah bersyahadat dan kita tadi petang siang malam subuh besok asyhadu alla ilaha illallah, maka kita semuanya menjawab asyhadu alla ilaha illallah. Makanya kalau dengar azan jangan diam aja, jawab. Mendengar azan jangan diam saja, jawab. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Selesai itu baca doa selesai azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati was salatu qa'imah ati sayyidina Muhammadan bil wasilati wal fadilah wasyarafa darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Kalau hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan ibu. Apa yang kau baca itu? Terserah aku, mulut-mulut aku. Yang kau rusuh semua, kau semua mulut kau sendiri. Begitu caranya kalau kita nggak hafal, lalu dites-tes orang. Dan supaya dia jangan terus nanya kita pura-pura marah. Yang kau nanya. Udah, saya ajarkan semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa maulid? Maulid wasilah sarana silaturahim. Untuk apa maulid? Dengan maulid kita menyegarkan kembali ajaran Islam supaya kita jangan lupa dan menunjukkan kepada alam semesta bahwa kita berislam bukan sekedar 3. Banyak sekarang orang berislam cuma 3. Lahir akikah, nikah walimah, mati takziah. Pakaiannya pakaian Christina Aguilera. Bajunya you can see. Kamu can bisa melihat. Kamu bisa melihat ketiak bini saya. Ini bukan ajaran Islam. Padahal lahirnya sudah akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Tapi antara 3 stasiun ini dia tidak berislam. Alhamdulillah, masyarakat Pasir tidak ada campur aduk laki-laki dan perempuan. Laki-laki semua, tak ada perempuan. Perempuan semua. Kenapa Ustaz Somad dari tadi berdiri di sini? Saya berdiri di sini supaya jangan sampai menimbulkan fitnah. Nanti kalau saya tegak lama di sana, Ustaz gatal. Tentang sini banyak perempuan. Padahal kalau posisi berdirinya di sini, perempuan di sana itu rabun gelap tak nampak. Tak bisa dibedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis. Saya sudah berdiri di sini 30 menit. Tadi saya mulai jam 9, sekarang jam 9.15 menurut jam saya waktu Pekanbaru Riau. Artinya apa? Sudah 30 menit saya di sini dan di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Artinya apa? Kalau saya pindah ke sana itu adil kan? Mohon maaf Habib, kami dari kecil diajarkan, kata mak saya, nah nanti kalau kau merantau jauh ketemu dengan Syarifah. Syarifah itu apa mak? Perempuan tapi keturunan Nabi. Kalau laki-laki Sayyid sama Syarif. Kalau kau berjalan jangan di depan mereka, nanti pohon pantatmu bisulan. Dari kecil sudah diajari menghormati habaib sampai hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hilang bahan saya di depan ibu. Pandanglah perempuan sebagai ibumu, sebagai adikmu, sebagai kakakmu,
sebagai makcik. Jangan pandang perempuan sebagai objek, betul? Siapa yang paling mulia? Laki-laki apa perempuan? Aku. Ketika Nabi SAW masuk ke dalam surga, lalu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat ada perempuan. Siapa kamu? Perempuan yang menyantuni anak yatim, suaminya meninggal, dia tidak menikah lagi karena demi membesarkan anak-anak yatimnya. Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, pas acara wisuda anaknya, tukang foto nanya, "Bu, suami Bu mana?" Jangan kau tanya kemana dia pergi. Dia tidak pernah meninggalkan kami. Saat kami makan buka bersama, seolah-olah dia ikut makan bersama kami. Saat kami tahajud malam, seakan-akan dia ada bersama kami. Dan saat wisuda ini pun dia ada bersama kami. Dia tak pernah mati meninggalkan kami. Begitulah hebatnya perempuan. Sudah lama suaminya meninggal, tapi tetap rasa hidup bersamanya. Beda sama laki-laki. Ada pun bini di situ rasa tak ada. Tapi kata Mbak Sofi Sudirman, tidak semua laki-laki. Laki-laki yang nggak ngaji aja. Kalau laki-laki yang ngaji ini setia luar biasa, betul? Kadang beda-beda tipis antara setia dengan takut. Siapa laki-laki yang paling mulia? Laki-laki yang paling mulia adalah, kata Nabi SAW, khairukum, yang paling baik di antara kalian, khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Ibu, apakah bapak selama ini baik? Karena bapak yang baiklah maka ibu bisa hadir tabligh akbar malam ini. Betul? Coba kalau suami ibu Fir'aun. Papa, Paon. Fir'aun. Paon, mama mau pergi tabligh akbar sebentar ya. Jangan. Kamu di rumah nonton sinetron Korea. Alhamdulillah. Apa kata suaminya? Pergilah Bu pengajian sana, papa mau main gape sebentar. Ini setengah Fir'aun. Mudah-mudahan Fir'aunnya hilang insyaallah. Ibu membawa anak kecil, tidak takut anaknya demam, tidak takut masuk angin, pada bawah hujan basah, tetap duduk karpet. Artinya apa? Mereka ingin anak-anaknya 20 tahun akan datang menjadi pejuang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah, tiba-tiba datang beberapa orang ibu-ibu. Begitu mereka datang mendekati saya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz Somad, ya, kami mau jumpa emak Ustaz. Hah? Saya Ustaznya ngapain nyari emak saya? Kenapa? Tentu Ustaz dilahirkan oleh perempuan yang luar biasa. Rupanya mereka bukan mau ketemu saya. Tanyanya emak saya, dijumpainya. Mak, ya, gimana dulu Ustaz Somad waktu kecil? Nakal juga macam anak yang lain. Gimana mak membesarkan dia? Artinya apa? Di balik laki-laki yang berhasil ini, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, para habaib, mereka yang berhasil ini semuanya dilahirkan, dibesarkan oleh perempuan. Betul? Ada yang dilahirkan bencong. Artinya apa? Bahwa kita berutang budi pada perempuan. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Oleh sebab itu bangga kita ketika ada seorang laki-laki gagah perkasa, tapi dia menghormati ibunya, luar biasa. Saya sudah banyak Bapak Ibu melihat, jauh berjalan banyak dilihat, lama hidup banyak dirasa, lama jadi ustaz banyak yang curhat. Saya sudah perhatikan orang-orang berhasil itu rata-rata memuliakan ibunya, luar biasa. Muliakan ibumu, muliakan perempuan, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja.
Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, muliakan ibumu. Tidak ada tempat mulia, tidak ada tempat keramat, tidak ada yang paling hebat kecuali ibu. Maka bapak-bapak yang selama ini durhaka pada ibunya, pulang dari sini, belikan makanan, belikan pakaian, cium tangannya, peluk dia, minta maaf. Segala masalah akan dihilangkan Allah, segala kesulitan akan dilapangkan Allah, segala problem akan diberikan Allah solusi. Dan yang paling penting, ridha Allah fi ridhal walidain, pada ridho ayah dan ibu. Wasukhutullah, murka Allah, marah Allah, azab Allah fi sukhutil walidain, terletak pada murka seorang ayah dan ibu. Ustaz Somad, tapi ibu saya ini luar biasa. Kenapa? Kami sudah siapkan makanan, dia ngomong ke tetangga, ada makanan nggak? Anakku nggak nyiapkan makanan. Kami belikan dia baju, tiba-tiba dia pakai baju sobek pergi ke tetangga. Lihat nih, anakku nggak belikan baju. Saya tanya, ibunya umur berapa? 80 tahun. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Tunggu aja sampai hilang sendiri. Kalau kau punya orang tua di rumah umur 70, 80, memanglah dia sudah lama hilang ingatan. Kadang untuk nanya bajunya sampai 5 kali. Mana baju? Di sana, Mak. Mana bajuku? Di sana, Mak. Mana bajuku? Di sana. Berapa lama kau jaga dia? Baru 2 bulan. Sementara dia menjaga engkau, kau gendong dia dari pasir ke Makkah. Belum tentu dapat menebus bagaimana dia melahirkan engkau. Meregang nyawa, sobek dagingnya saat mengeluarkan kepala engkau. Antum pikir melahirkan anak itu macam buang ingus? Lahir. Orang laki-laki ini kalau saya ceritakan bagaimana sakitnya melahirkan, nanti ibu-ibu nggak percaya, macam tahu aja. Artinya apa? Kemuliaan kita bukan pada harta. Kau hebat bukan pada hartamu yang banyak. Kau hebat bukan pada jabatanmu. Tapi kau hebat ketika kau mampu memuliakan ibu. Siapa perempuan dalam diri kita? Perempuan ibu kita. Perempuan istri. Apa yang sekarang lagi punya kekuasaan, yang lagi muda, yang lagi sehat. Sekarang kau marah-marah sama dia, nggak apa-apa, karena mereka nunggu belanja. Tapi sampai masanya kau akan pensiun, dan pensiun ini biasanya sepaket jadi 3. Pensiun, stres, stroke, depresi. Sampai masanya kau mati sebelah. Kalau mati langsung nggak apa-apa, ini prosesnya yang nggak tahan. Di saat kau terbaring di rumah sakit nanti, Pak, yang akan menyuapkan bubur ayam siapa? Apa datang kawanmu yang selama ini akrab dekat itu? Dia pergi, ini yang akan menyuapkan makan. Makan ya Mas. Kalau dulu kau baik, dia baik. Tapi kalau kau dulu aku sama makan. Pas ada bidan dia baik. Gimana keadaan Bapak, Bu? Tenang ya Mas, tenang ya. Cuman 2 kali Jumat lagi selesai. Begitu pas dokter gak ada, bidan gak ada, mulai dia, udah warisan gak ada, dulu sombong gak mati-mati lagi. Waspadalah. Mudah-mudahan pulang dari acara maulid ini lebih menghormati perempuan. Ini banyak sekarang menyepelekan perempuan. Ustadz, suami saya kalau sama temannya, kalau pergi minum-minum ke kafe sama temannya, bro, ayo kita minum yuk, ayo. Pas tumpah itu jus. Apa kata dia? Tenang, kita pesan satu lagi. Jus. Tolong, satu lagi. Oke. Kalau istrinya yang pakai, mana mata kau? Khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang baik-baik pada perempuan. Ibu kita muliakan. Perempuan sampai-sampai Nabi manggil nama pun gak mau.
Gak pernah lagi manggil nama. Hai Aisyah. Gak ada. Apa kata Nabi? Ya Humairah, wahai engkau yang kulitnya putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Jadi saya manggil Humairah Pak Ustaz ya. Pulang dari sini panggil ya Humairah. Tapi dia nggak putih Pak Ustaz. Dia nggak apa-apa. Menyenangkan hati orang kok. Ya Humairah. Ini yang terlalu jujur. Ini pulang panggil ya Hajar Aswad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai anak-anak lajang, hai laki-laki yang gagah perkasa. Kalau kau lihat perempuan pakai cadar jangan kau hina, jangan kau ejek. Kenapa ketika melihat perempuan pakai cadar diejek? Hai, ninja nih. Ngelihat perempuan pakai cadar diejek, perempuan nggak pakai celana kau diam. Berarti otakmu bekudis. Cadar adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara yang bercadar dengan yang nggak bercadar jangan kelahi. Ibu yang bercadar sudah bagus. Ibu yang nggak bercadar nggak apa-apa selama menutup aurat. Kalau antara kalian yang bercadar dengan nggak bercadar kelahi, nanti yang ketawa yang nggak pakai baju. Tentang hadis cadar banyak sekali. Lebih 10, lebih 20 hadis. Oleh sebab itu sebagian ulama mewajibkan cadar. Tapi saya tidak. Yang bercadar silakan. Mahasiswi pakai cadar di kampus diusir sama dosen. Keluar dari lokal ini. Kalau mau masuk kelas saya, buka cadar. Nangis ke ruangan saya. Ustaz, kami diusir Pak Ustaz. Saya kasih rekom. Ngadap rektor. Menang. Rektor membela. Itu hak prerogatif. Itu hak asasi dia. Silakan dia pakai cadar. Dia pakai cadar bukan mau jaga pipinya. Perempuan pakai cadar bukan mau jaga hidungnya. Perempuan pakai cadar bukan mau jaga wajahnya. Perempuan bercadar mau menjaga mata laki-laki supaya jangan jelalatan. Hai ibu yang nggak setuju dengan cadar, mereka bercadar bukan mau menjaga wajah mereka. Mereka bercadar mau jaga mata suamimu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dosen, kalau sampai ada mahasiswinya bercadar, alhamdulillah. Bayangkan kalau mahasiswi itu dosen itu kalau nulis sampai ke bawah-bawah. Jadi adik-adik sekalian, ada pun permasalahan kita sampai mahasiswa di belakang, Pak, papan tulis whiteboard sudah habis. Oh ya. Coba kalau mahasiswinya pakai cadar, ini kan khusus ngajar. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sayang sama anak perempuan kita, tutup auratnya. Kita kalau pergi ke pasar, mau beli apel sekilo. Kok cuma sekilo Pak Ustaz? Mahal. Pergi ke pasar mau beli apel, ada apel yang dibungkus dalam plastik, plastiknya dalam kulkas, kulkasnya dalam ruangan. Yang satu lagi apel di pinggir jalan, nggak dibungkus, lisut, keriput. Pilih yang mana? Yang dibungkus atau yang dibuka? Yang dibungkus. Membeli apel yang dibungkus. Kenapa kau nikah sama yang nggak dibungkus? Yang nyesal, jaga aja. Jangan kau campakkan apel busuk ini. Oh kasih aja lah pelembab atau apa. Oleh sebab itu mudah-mudahan yang belum menikah dijumpakan Allah lah kalian dengan yang soleh. Bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Doremi fasolasi itu dosa pami redo. Anak terakhir namanya siapa? Redo. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Perempuan. Kenapa Ustaz konsen betul dengan perempuan? An-nisa imanul bilad. Perempuan tiang negara. Pentas ini bisa tegak kokoh berdiri, kenapa? Karena tiangnya kuat. Tengok rantai besi luar biasa. Anjing kalau diikat begini mati kan. Bayangkan kalau tiangnya bambu. Lama.
Nauzubillah. Saya takut nyebut roboh. Beberapa pentas saya sebut roboh betul. Karena tiangnya kokoh, gagah, perkasa. Tiang negeri ini adalah perempuan. Kalau perempuannya baik, insya Allah anaknya akan baik-baik semua. Bapak, pagi anak bapak tidur, bapak sudah pergi kerja. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Bapak jarang pulang, namanya Pak Toib. Lalu yang merawat mereka, memandikan mereka, menasihati mereka, inilah orangnya. Nah, sebelum tidur malam, cuci kaki, makan obat cacing. Itu mak-mak zaman dulu. Cepat tidur ya anak, di bawah tempat tidur ada setan, genderuwo, sundel bolong, nyiblorong. Kalau yang pendek gundul namanya tuyul. Itu ibu zaman dulu yang belum ngaji. Ibu-ibu yang sudah ngaji sekarang. Nah, sebelum tidur wudhu dulu. Habis wudhu sholat sunat 1 rakaat. Namanya sholat sunat witir. Yang paling bagus 3 rakaat. Tapi kalau nggak sanggup betul 1 rakaat, usolli sunatal witri salasa rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ayatnya nggak banyak hafal, mak. Rakaat 1 kul huwallah, kedua kul huwallah lagi, ketiga kul huwallah lagi. Masa itu terus, mak? Mama aja gitu dari dulu. Ibu pikir orang yang masuk surga itu ustadz, kiai, guru, habaib, tuan guru, tuan syekh, doktor, profesor. Ibu masuk surga, ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu anak dapat dia ya karena mulut bubuk. Khairum min umurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Zaman Nabi Muhammad, kendaraan paling mahal onta, bulunya kuning berwarna merah. Zaman sekarang kendaraan paling mahal itu yang saya naiki itu tadi, mereknya LC, Land Cruiser. Makanya nama saya disebut Abdul Somad LC. Luar biasa panitia Kalimantan. Saya disebut ceput naik mobil itu, naik rating saya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, macam-macam kadang kita ceramah. Saya pernah dijemput pakai mobil sayur. Sama panitia. Saya sampai sekarang tidak pernah orang yang undang itu bersyarat. Saya nggak mau nanya jamaahnya berapa, honornya berapa, kirim DP, harus hotel bintang 5, harus tiket pesawat Garuda. Nggak pernah. Makanya jadwal saya penuh. Sekarang kalau ada orang undang saya Oktober 2020. Saya kasih tahu sekarang supaya jangan ada dusta di antara kita. Pernah saya dijemput pakai mobil sayur. Pas saya mau dadah, biasanya kita kan kalau mau pergi dadah. Begitu dadah, mati mesin. Pas kaca mau ditutup, Ustaz buka aja. Saya bilang apa ya kita buka, kita tutup. Rupanya AC tak ini. Tapi saya tak pernah permasalahkan itu. Kenapa Ustaz masih ingat? Ustaz dendam? Enggak, cuma berkesan aja. Tapi di Kalimantan ini luar biasa, dijemput pakai LC. Mudah-mudahan yang memberikan pinjaman di surga naik LC juga. Jadi yang naik mobil sayur tadi di surga naik mobil sayur juga. Gak apa-apalah bosan, yang penting masuk surga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beramal bukan yang paling tinggi, tapi yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kira-kira masyarakat Pasir ini cinta nggak sama Ustadz? Cinta nggak sama ulama? Cinta nggak kepada habaib? Nih buktinya, sekeliling dipasang pagar. Ini nampaknya pagarnya baru dibuat ini. Baru dicat. Berapa lama panitia menyiapkan ini? Sudah dipasang pagar di luar, disiapkan pula bapak-bapak dari kepolisian untuk mengawal. Memangnya Pasir ini tidak aman? Aman. Wahai para investor asing yang mau menanamkan modal kemari, silakan datang ke Pasir. Jangan nanti muncul isu Pasir tidak aman, sedangkan Ustadz saja mesti dipasang pagar dan pengawal.
Ternyata cinta membuat orang buta. Masyarakat ini terlalu cinta, kalau sampai tidak dipagar, tidak ada polisi, naik mereka ke atas. Semuanya mau salaman. Ustadz tuh pula tangannya kurus. Bayangkan kalau selama orang ini narik tanggal. Lepas copot. Di zaman dan zaman sekarang, ketika otak dirusak dengan sinetron, infotainment, ketika pandangan mata dirusak oleh Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, kilogram, miligram. Tapi di zaman dan generasi milenial, banyak anak muda masih cinta pada habaib, cinta pada ustadz, cinta pada ulama. Berarti Yahudi gagal merusak otak kepala anak-anak kita, betul? Takbir! Selama ceramah sudah berapa kali saya takbir? Baru sekali. Itu menunjukkan waktu sudah 50 menit. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 9 lewat 40, 50 menit saya sudah ceramah. Kenapa tiba-tiba Ustadz bertakbir? Ngantuk, setan mulai datang. Datang setan membawakan kipas. Tidur, tidur, tidur. Itu setan dulu, setan jadul. Setan yang baru sekarang, begitu orang ngantuk, langsung dibawakannya asing. Makanya kalau ada nampak kawan di sebelah agak-agak nguap, Allah. Saudara yang dimuliakan Allah, kami nggak ngantuk Pak Ustaz, nggak ada kami ngantuk. Gimana mau ngantuk, berdiri. Tapi yang nyandar-nyandar di sana. Tapi dari tadi saya perhatikan, sudah 50 menit saya ceramah, tidak ada satupun yang menguap. Kadang-kadang di mana-mana baru ceramah 5 menit. Ustadznya berapi-api, jamaahnya berair-air. Masya Allah. Itu di atas kita kamera. Kamera namanya drone. Tidak pakai kabel, naik ke atas. Oh, kita mau tunjukkan kepada semua, tapi kamera ini kalau malam begini dia tidak nampak. Kita harus siapkan lampu supaya dia bisa melihat kita. Bapak Ibu punya HP yang ada lampunya? Kalau nggak ada, campakkan aja ke sungai. Kamera, tolong nyalakan, hidupkan, supaya nampak semua jamaah. Oh, awas jatuh. Grogi, jatuh. Agak tinggi sedikit, biar nampak semua sudut pojok. Naik sedikit. Tengok, paham dia saya. Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, salatullah salamullah ala ya Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Dah, matikan.
Nanti pulang mau miss call suami minta jemput, HP mati, dijemput suami orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok Bapak Ibu pulang ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi malam? Siapa nama Ustaz itu ya? Mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Berapa lama dia ceramah? Mudah ingat berapa lama saya ceramah. 60 menit. Apa yang dia sampaikan tadi malam? Wah, itu belum ingat. Kata Ustaz Somad yang pertama, bahwa maulid adalah menjalin silaturahim. Kata Ustaz Somad yang kedua, bahwa maulid menyegarkan lagi ingatan kita tentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang ketiga, bahwa maulid mengingatkan kita tentang bagaimana peran perempuan dalam membentuk generasi di masa yang akan datang. Tiga, itu yang disampaikan Ustaz Somad. Gimana tausiah tadi malam? Pulang saya basah kain. Kenapa? Kepalanya bocor. Bukan itu yang saya mau. Gimana pengajian tadi malam? Saya sampai hilang sendal. Bukan itu. Kita tidak ingin kerumunan malam ini seperti buih di tengah laut, dipukul ombak, dipas gelombang. Ka'annahu ghusa'un ka ghusa'is sail. Kalian seperti buih di tengah laut. Kita ingin kerumunan malam ini berubah menjadi kekuatan umat. Siap? Ibu-ibu yang sedang ngaji, belanjalah ke tempat saudara-saudara kita yang buka toko kecil-kecilan, yang jual ikan di pasar, yang beli. Kita belanja sama dia bukan mau buat dia kaya. Kita belanja sama dia supaya dia bisa makan dan ngasih makan anaknya sekolah. Betul? Gitu cara menghidupkan saudara-saudara kita. Saya ini bukan anti kebinekaan. Saya bukan benci dengan non-muslim. Saya mengajak saudara saya membangkitkan ekonomi saudaranya. Apakah salah? Tidak. Besok ibu yang kaya-kaya belanja. Jam sudah menunjukkan jam 12 siang. Dari pagi dia sudah perlah perut ikan, dia buang kotorannya, dia kasih garam sedikit biar supaya jangan busuk. Datang ibu-ibu kaya dengan cincinnya yang 3. Ikannya berapa ya? Setumpuk berapa? 20.000 bu. Belilah bu 20.000. Saya udah mau pulang ini dari pagi, anak udah mau pulang sekolah. 2.000 aja ya. Kalau saya yang jualan, langsung saya ambil pisau. Kau bunuh aja gitu. Belanja apa membunuh? Memangnya gara-gara duit 18.000 itu kau kaya? Kau menolong saudara. Kalau mau menunjukkan kau kaya bukan dengan cincinmu yang 3. Kalau kau mau menunjukkan kaya bukan dengan gelang emasmu yang besar. Kalau mau menunjukkan kaya bukan dengan mukenanmu yang 7. Kalau menunjukkan kaya maka kau tawar, jangan terlalu besar, tawar dikit ya, berapa? 5.000, sama aja. Lagi yang dimuliakan Allah SWT, bangkitkan ekonomi umat, bangkitkan kesadaran umat, ajak belanja, untuk apa? Supaya jangan sampai dia menjadi korban money politik. Di perusahaan batubara insya Allah semuanya selamat dari money politik, karena mereka kaya-kaya. Kira-kira kalau ada caleg-caleg yang nyebar uang 100.000 di sini, ada orang sini mau terima? Mana dia mau? Gaji dia banyak. 100.000, kecil, upil. Kalau 1 juta, upil besar tuh besar. Ini tahu, saya tidak mau nanti ada datang telepon dari Pasir ke Riau. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang ngasih duit 100.000 Pak Ustaz. Haram. Jangan. Jadi gimana Pak Ustaz? Pola. Gak enak Pak Ustaz, kita udah kenal lama. Ambil duitnya, jangan coblos orang. Setuju? Ambil duitnya, serahkan ke masjid, fakir miskin, anak yatim. Setuju? Gak sama suaranya. Tadi pertama,
ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju. Ambil uangnya, serahkan ke fakir miskin, anak yatim, musik. Setuju. Ketika engkau memilih orang yang suka bagi-bagi uang, money politik, maka dia akan duduk mengembalikan modalnya yang banyak itu. Betul? Pilihlah orang yang peduli kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih orang yang peduli kepada masjid. Pilih orang yang peduli kepada maulid. Pilih orang yang peduli kepada Islam. Sama-sama Islam Pak Ustadz. Betul. Tapi ada yang peduli, ada yang tidak. Nah, ini nampaknya Ustadz Somad udah mulai kampanye ini. Saya bukan orang partai, saya bukan jurkam, saya tidak pernah nyebut nomor, saya tak pernah nyebut nama. Saya bukan caleg. Untuk apa saya nyalek? Jadi cawapres saja saya tak mau. Saya mau umat ini cerdas. Karena HP-nya sudah cerdas. Nama HP-nya apa? Smartphone. Orangnya goblok. Orangnya harus cerdas. Jangan sampai nggak sesuai sama HP-nya. Maka kerumunan malam ini akan menjadi kekuatan. Siap. Pedagang kalau melihat banyak gini, wah ini kalau jual mukena laku nih. Wah ini kalau jual bakwan oke juga nih. Tapi kalau politikus beda. Melihat gini, wah ini 2 kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya kebetulan ada niat mau caleg nih Pak Ustaz. Mantap, mainkan. Ustaz siap gak dukung saya? Mana bisa? Saya 49 kilo, Bapak 53. Bukan itu Pak Ustaz. Maksudnya Ustaz doakan. Doa apa salahnya? Apa pesan Pak Ustaz? Nanti kalau kau duduk di kursi legislatif, perjuangkan 3. Yang pertama, keluarkan perda zakat, semua zakat potong atas. Siap? Yang saya tanya caleg ini. Gagal konsen terus. Yang kedua, kalau kau duduk nanti di sana, maka kau keluarkan perda, masukkan 5 pelajaran agama di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Siap? Ini masih. Yang ketiga, kalau kau duduk nanti di sana, keluarkan perda perempuan jaga berbusana muslimah bagi yang muslimah. Yang non muslim kita tidak paksakan. Mereka saudara kita dalam bingkai kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saudaraku semua ukhuwah Islamiyah. Jangan tepuk tangan dulu, dia belum duduk. Nanti setelah dia duduk memperjuangkan perda baru tepuk tangan. Belum apa-apa udah tepuk tangan. Ustaz, kami tepuk tangan kan ada yang ngantuk sebelah. Cara tepuk tangannya bukan gini, dekat telinga dia. Sadis Ustaz. Nah, sesuara aja yang keras, hati lembut. Hati saya lembut, Bu. Kalau nggak lembut, nggak mungkin banyak komen-komen di YouTube, di FB. Coba tengok, jadikan aku yang kedua ya. Saya pertama kali datang ke pasir. Pertama kali datang. Tapi rasanya seperti udah lama kenal. Kata jamaah Ustaz aja yang GR. Memang kita pertama kali ketemu di alam nyata. Tapi di alam ghaib kita selalu bersyukur. Di mana tuh Pak Ustaz? www.youtube.com. Pasti Bapak Ibu selesai nonton itu mendoakan, ya Allah, Ustadz yang ceramah ini sehatkan dia. Bapak yang doakan. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena kalau tidak kita perjuangkan ini, Islam ini akan habis, Pak.
Ibunya sudah baik, solehah, bapaknya sudah baik, soleh. Tapi anak-anak kita cuman masuk SMP, Pak. Di SMP belajar agamanya cuman sekali. Seminggu cuman sekali. Tapi kalau kita bisa masukkan guru-guru 5. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 guru bisa kita masukkan ke SMP. Biayanya dari mana? APBD. Yang angkat siapa? Bupati. Pak Bupati nggak berani. Bupati kalau berani-beranian ngangkat guru, maka akan ditangkap oleh 3. Irjen, BPK, KPK. Jangan macam-macam bupati, temuan, masuk. Tidak berani ditangkap. Akan datang mereka menangkap. Kenapa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPRD. Yang milih DPRD siapa? Kita. Kita yang milih. Jadi kekuasaan itu di tangan siapa? Di tangan yang nyoblos. Kalau dia nggak nyoblos mana bisa? Yang maulid nggak nyoblos, yang sholat nggak nyoblos, yang sudah sholawatan nggak nyoblos, yang sudah marhaban nggak nyoblos, yang homo nyoblos, yang bencong nyoblos. Jangan heran kalau DPR-nya pecandu narkoba, karena yang milih orang sakau. Dia waktu ngomong itu makan sabu-sabu dulu. Waktu nyoblos itu kan begini. Maka yang naik pun juga orang sakau. Iya jadi pimpinan sidang paripurna. Untuk pondok pesantren kita hanya alokasikan dana 10.000 rupiah. Pukulnya kepala wakil mati. Jangan bicaranya di luar. Kenapa dia yang dulu? Kenapa dia yang terpilih? Dulu waktu milih sampean di mana? Makanya jangan sampai golput. Wujudkan pileg dan pilpres yang aman, damai, sejahtera. Hindari hoax, hindari ujaran kebencian, hindari money politik. Pesan Kepolisian Republik Indonesia. Ustadz kok tahu? Di mana-mana Kapolres minta saya ucapkan itu. Di sini sebelum minta saya udah ngomong dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan gara-gara kepentingan sesaat 5 tahun rusak hubungan kita. Betul? Yang mau kita inginkan adalah Indonesia tetap kuat, NKRI tetap jaya. Orang akan datang kemari menanamkan investasi kalau negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya Bapak Ibu kalau doa bangun tengah malam tahajud, ya Allah berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Doa. Ini kadang Bapak ini berdoa tahajud sama istrinya, Allah. Amin. 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 Ibu kalau Bapak berdoa jangan amin-amin aja, tanya dulu. Mas, ini doanya apa? Mas, ini doanya apa? Jangan amin-amin, nanti dikabulkan Allah baru tahu. Mereka udah senyum. Ternyata yang saya tebak udah itu doa dia Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang tahajud malam sama istri baik. Ini kadang banyak laki-laki nggak sholat ke masjid. Pak, Bapak kenapa nggak pernah ke masjid? Saya berjamaah dengan istri di rumah, Pak Ustaz. Sholat berjamaah itu di masjid, Pak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di rumah, laki-laki solehah. Tapi katanya mau sholat tahajud. Sholat sama istri itu sholat malam. Pulang dari sini nanti langsung tidur, ambil air, siapkan untuk membangunkan istri. Di malam bangunkan dia. Bangun Mas, bangun Bro, bangun My Darling. Ustaz,
Kalau saya bangunan pacar boleh nggak? Ini masih ada anak-anak muda yang pacaran sekarang. Jangan lagi ada pacaran. Kalian yang sempat-sempat udah pacaran, malam ini juga di malam Maulidur Rasul, malam yang ke-27, ambil HP-mu, cari namanya, delete. Buka HP-mu, cari FB-nya, cari nama dia di FB, facebook.com, unfriend. Nanti kalau dia nanya, teganya, kenapa kau delete? 5 tahun lagi akan datang meminangmu dengan bismillah. Itu, nggak ada gunanya pacaran itu, bohong semuanya, penipu semuanya. Pacaran. Memangnya nanti kalau kalian bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, gembung masuk angin. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sakit melahirkan mengandung 9 bulan 10 hari laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang menyusukan anak 2 tahun susah tinggal kerja malu siapa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Maka jangan biarkan anakmu perempuan dibonceng laki-laki. Kalau perlu setiap dia punya baju buat di belakang. Say no to bonceng. Buat di ruang tamu besar-besar, dilarang tamu yang tidak mahram datang kemari. Ini kadang ibu bapak sayang sama anak kebablasan. Pak, kami bawa anaknya sebentar ya. Boleh. Sampai pagi pak, nggak apa-apa. Itu laki-laki dayus. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan pajak itu. Dayus. Tidak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi. Orang yang tidak ada rasa cemburu kepada mahramnya, tidak ada rasa marah kepada mahramnya, cuek-cuek saja. Saya bawa ya Pak, jangan. Ustaz Somad sudah ngasih tahu jangan. Selangkah kau dari rumah ini nak, selangkah aku biarkan, selangkah juga aku sudah masuk dalam neraka jahanam. Jangan kau bawa sekali pun jangan. Sebentar aja musing-musing di pasar aja Pak. Nanti kami belikan Bapak bakso sama mie ayam. Ah boleh. Jangan Pak, jangan. Kau pikir kau bisa selamat karena sholat tahajudmu. Kau bisa selamat dengan sholat duhamu. Itu hanya menolong orang yang berdosa kepada Allah. Ada pendosa kepada manusia. Amanah anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah apa? Fitratul Islam. Anak itu suci bersih seperti pakaian bapak dan ibu malam ini. Jangan nodai dia karena lumpur, jangan nodai dia karena kotoran, jangan kotori dia dengan najis. Jaga kesucian anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Di pasar ada pondok pesantren. Tadi ketika kami lewat di sebelah kanan tadi saya lihat ada pesantren ujungnya Jaro. Pesantren apa namanya? Kalsel tuh. Kalsel. Al-Madaniyah Jaro. Masuk ke anak pesantren. Kenapa cuma itu yang Ustaz sebut? Itu yang saya lihat. Sisanya Ustaz nggak lihat, saya tidur. Pas itu saya lihat Al-Madaniyah Jaro. Masuk ke anak-anak. Ustaz, saya nggak sampai hati ninggalkan anak pesantren. Kenapa? Kawan saya bilang, kamu nggak sayang sama anak ya? Kamu bunuh anak ya? Sayang sama anak bukan diletakkan di ketiak. Sayang sama anak bukan ditidurkan di rumah. Sayang sama anak tinggalkan dia di pesantren. Pulang dari pesantren, bininya nangis, matanya bengkak sebesar telur ayam. Suaminya tegas, lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Betul. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada nangis 20 tahun lagi karena anak pezina kena penyakit HIV/AIDS. Lebih baik kamu nangis sekarang daripada anakmu pulang karena penyakit LGBT, badannya tegap melambai tapi Alhamdulillah Ustaz Somad.
Sejak saya ajar istri saya, dia tidak lagi nangis. Dia menjadi perkasa, gagah, dan berani menyekolahkan anak saya. Habis itu, saya pula yang nangis. Ternyata di balik laki-laki yang perkasa ada hati yang sangat lembut cinta kepada anak. Siapa itu? Kami. Ibu pikir kami yang gagah-gagah perkasa ini nggak sayang sama anak? Oh, sayang. Saking sayangnya bapak itu maka mau dicarikan yang emaknya sampai 2-3. Ustaz ini ujung-ujungnya nggak enak terus. Mau menyenangkan hati mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu kalau nanti ngantarkan anaknya ke pesantren Al-Madaniyah Jaro, maka letakkan anak pesantren, kasih tahu dia nasihat. Nah, mama bukan gak sayang sama kamu, ku tinggalkan kau di sini supaya jadi orang. Jangan macam saya ceramah tadi. Jangan, lebih baik kau di sini daripada menjadi narkoba. Nah, bahasa ibu. Nah, mama tinggal sini ya, jangan nangis ya. Gitu. Ibu nanti kalau mau jangan di situ nangisnya, tahan air mata. Nanti setelah keluar dari gerbang, lihat ada agak-agak hutan-hutan di situ. Baru ibu masuk nangis ibu. Saya di sekolah kan orang tua di pesantren tuh, ditinggalkan dari pesantren. Tamat dari situ saya pikir saya akan pulang ke rumah, dikirimnya ke Mesir 4 tahun. Dari Mesir ke Maroko 2 tahun. Saya cuma mau ngasih tahu saya sekolah di luar negeri itu. Di Mesir. Jadi yang bawa saya kemari ini sekarang kawan-kawan saya di Kairo. Mereka namanya ikatannya OIAA. OIAA, Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Kairo, tergabung di KMKM, Kekeluargaan Mahasiswa Kalimantan. Berkumpul mereka semua, dibawa mereka saya dalam perjalanan 3 provinsi: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur. Datangnya mendarat di Banjarmasin, nanti pulangnya dari Balikpapan. Bayangkan dari Banjarmasin ke Balikpapan. Tak terbayang saya perjalanan sejauh ini. Kalau tahu gini nggak datang saya. Bercanda, luar biasa. Nanti saya akan cerita ke cucu-cucu saya 20 tahun akan datang. Ketika saya tua tak lagi bisa ceramah, suara tak lagi bisa tinggi. Asal cucu-cucuku dulu kakek pernah ke Kalimantan. Jangan kau tanya, nah. Pesawat kami dari Pekanbaru turun di Cengkareng. Habis itu kami pergi lagi ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin lalu kemudian kami pergi kemana ke? Udah tak ingat lagi dah. Tapi ada suatu tempat namanya Pasir. Di situ jamaahnya penuh tanah lapang, nah. Luar biasa waktu itu. Lalu kemudian kami pun pergi pula ke Grogot besok pagi. Lalu kemudian pulanglah kakek dari Balikpapan. Lalu kemudian kembali. Itu menjadi cerita 20 tahun akan datang. Kalau masih sekarang umur saya 42, walaupun kelihatannya seperti 22. Kalau 20 tahun lagi berarti sudah umur 62. 62 itu tinggal judul lagunya menghitung hari. Bapak yang ada 63, hati-hati. Malaikat mencabut nyawa tidak pernah lihat akte kelahiran. Jangan kau sangka kau sehat kau lama mati. Berapa banyak yang diponis dokter mati, nggak mati-mati. Malah dokter itu mati dulu.
Oleh sebab itu maka kita selalu ingat mati supaya kita berbekal persiapan setelah hidup kita akan mati. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok bawahnya mau mati semua. Pas Pak Kapolres sedang rapat bagaimana kita menertibkan masyarakat Pasir supaya tertib lalu lintas, kata Bapak polisi, nggak usah kita bahas Pak, kita mau mati aja semua. Pokoknya mereka yang nggak pakai helm, nggak pakai SIM, kita biarkan aja. Itu jadi amal soleh itu Pak. Jangan. Ini harus kita tegakkan, betul? Jangan sampai besok Bapak Bupati Pasir kumpul rapat Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pasir. Bagaimana ke depan visi misi Kabupaten Pasir? Gak usah mikir banyak Pak, kita mau mati aja. Jangan. Hidup harus terus berlanjut. Amal kita hidup inilah yang akan kita bawa bekal sebagai bekal mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang punya ruko, yang punya toko, lanjutkan. Tapi hasilnya keluarkan 2,5% zakat untuk pembangunan pondok pesantren Al-Madaniyah belum cukup. Tanya Habib belum mau buat pesantren, tanahnya mana? Wakaf. Itu Habib, tanah itu tanah. Tanah kamu? Enggak tahu. Jangan tunjuk tanah orang. Bapak asal dapat duit beli tanah, dapat duit beli tanah, dapat duit beli tanah. Begitu Bapak mati, tanah Bapak itu akan dijual ibu untuk nikah sama Bronis. Udah senyum mereka dah. Bapak beli mobil mewah 1 miliar, mahal. Begitu Bapak meninggal, mobil itu dipakai lakinya yang baru. Enak mobilnya mah. Iya. Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Ustaz ini nggak enak. Mentang-mentang dia ceramah di depan perempuan, dia bilang kita mati. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang ibu yang mati. Ibu yang punya duit banyak, gelang banyak, emas banyak, duit banyak, ATM banyak. Begitu ibu meninggal, ibu punya uang 1 miliar. Amin. 1 miliar duit ibu. Begitu ibu meninggal, yang 1 miliar dibagi 2, harta ibu menjadi gono. Arti gono gini, kau gono aku. 500.000 bulan, 500 juta bulan di tangan mereka, Bu. Sekarang kita bicara seolah-olah mereka tak ada. 500 juta. Yang 500 punya ibu tadi, mereka dapat lagi 1/4. 125 juta. Akhirnya mereka dapat lebih 600 juta di tangan. Maka kalau mereka melihat ibu mati meninggal, yang nangis itu cuma sebelah kanan, Bu. Tapi kalau ibu wakafkan tanah 2 hektar, ibu berikan 25 juta, bangunkan lokal, mengaji anak-anak di sana, baca Quran mereka di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi mukhtalifun kalla saya'lamun. Mengalir macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Mau? Sedekah. Di mana-mana kalau saya sudah cerita sedekah, langsung panitia menyebarkan kotak. Tapi di pasir tak ada kotak. Rupanya orang pasir sedekah tidak lagi pakai kotak karena mereka masyarakat canggih, langsung pakai SMS banking.
Uang sudah terkirim 10 juta. Apa? Rupanya salah ketik. Maksudnya mau nyumbang 1 juta. Pencet 7. Nangis 3 hari. Asal selesai sholat, astagfirullah. Astagfirullah. Apa kata Pak Imam? Ya Allah, kalau Allah sudah kasih hidayah, tengoklah. Enggak Pak, itu dulu orangnya susah nangis, sekarang tengok. Asal habis sholat nangis. Bapak nangis kenapa Pak? Ya Pak Imam. Bapak nangis kenapa? Salah pencet kemarin. Pak, sebenarnya Allah sayang sama engkau Pak. Kalau kau cuma nyumbang 1 juta, nanti di akhirat kau cuma terpal. Tapi begitu kau nyumbang 10 juta, sudah plafon Pak. Tebal. Yang nyumbang 100 juta. Ini berapa harga lokal ini satu? Kami punya program pembangunan MDA At-Tauhid. 3 lokal, 1 kantor, 1 musola. Sepaket. 3 lokal, 1 kantor, 1 musola. Kami lelang 1 lokal 100 juta. Saya ambil 100 juta. Ambil. Di akhirat yang nyumbang 100 juta itu nanti di padang mahsyar atapnya cor semen 1 meter. Makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat ada di akhirat nyantai, dia nggak kepanasan. Nah, itu yang nyumbang 100 juta. Kalau yang 2000 perak masa? Itulah kardus. Nanti kalau melihat ada di akhirat itu pakai kardus. 2000. La ilaha illallah Alhamdulillah. Saya nggak pernah maksa, saya nggak pernah ceramah masuk sedekah. Saya cuma ngasih gambaran aja. Yang ngasih 100 juta beton, yang 10 juta mantap, yang 100.000 triplek 2 kali hujan hilang. Yang 500.000 itu tenda kecil. 100.000 itu 2 hari gelombang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ceramah selama 90 menit. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Jamaahnya kuat, saya tak tahan. Rupanya jamaah pasar ini orang-orang suka pengajian. Tempat lain kita baru pengajian 40 menit, ya mau sudah nunduk semua. Kalau nunduk itu artinya 2, kalau tak paham tidur. Pasar semuanya tahan. Yang berdiri tak bergeming. Saya pikir tadi ini berdiri sebentar aja. Paling habis ini mereka pindah ke belakang. Rupanya tetap berdiri. Kenapa mereka bertahan? Tak bisa keluar. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendatangkan barakah. Wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا من محب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Jadikan kami sampai anak cucu kami pencinta Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'alna min muhibbi ali baiti Rasulullah SAW. Jadikan kami sampai anak cucu kami pencinta para habaib keturunan Rasulullah SAW. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami supaya jangan kami bercerai-berai, terpisah, berkelahi, sumpah serapah, caci maki. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini. La tada'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.
wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aziban illa zawajatah. Yang lajang yang gadis belum menikah, temukan dengan jodoh, mudahkan menikahnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, jadikan anaknya penghafal Quran. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak kami ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal farsha wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan anak kami dari riba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari narkoba, selamatkan dari perbuatan keji dan munkar. Allahumma wafiq ulata umurina, Bapak Bupati kami, Bapak Kapolres kami, Bapak Dandim kami, Bapak alim ulama kami, condongkan hati mereka dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka untuk menolong agama. Allah marzuqna imaman adilah. Angkatlah wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang adil dan amanah ya Allah. Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah di jalan ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Oli abaina, ayah kami yang mencarikan makanan halal untuk kami, menyekolahkan kami, tak dapat kami balas budi baiknya. Oli ummahatina, ibunda kami, meregang nyawa melahirkan kami. Berapa kali dia tak jadi sholat duha gara-gara kami kencing di kainnya. Berapa kali kami tak jadi tahajud malam emak kami gara-gara kami menangis sampai pagi. Kalau dia masih hidup, jadikan kami berbakti padanya. Kalau dia sudah meninggal dunia, jadikan surga menjadi balasannya ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur ibu kami salah satu dari taman surgamu ya Allah. La taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Amin. Allahumma ja'al abna'ana barrina bina. Jadikan anak-anak kami berbakti pada kami sebagaimana kami sayang pada orang tua kami. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Jadikan kami menjadi orang yang membaca Al-Quran. Jadikan kami orang yang memuliakan Al-Quran. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dulu ketika anak kami lahir, kami yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Kami ingin saat kami nanti mati, anak kami itulah yang berbisik ke telinga kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan. Ambil sampah-sampah, tutup botol, tunjukkan Islam agama yang bersih suci. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi